Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kegiatan kelompok. Untuk kelompok pertama, yaitu di sini anak-anak akan menyusun kata hujan dengan alat dan bahan ada lem, batu kerikil, biji jagung, dan sedotan. Dan untuk kegiatan kedua yaitu menghias payung. Untuk alat dan bahannya, di sini saya sudah menyiapkan potongan kertas origami, kain perca, cat air, lem, dan juga krayon. Dan untuk kegiatan ketiga, di sini ada kegiatan menghitung jumlah air hujan. Untuk alat dan bahannya, di sini saya menyiapkan kerang, manik-manik, dan tutup botol. Selanjutnya yaitu ada pojok pengaman. Di sini ada balok kayu, boneka, Lego, dan juga balok kayu warna. Halo, hai, selamat pagi anak-anak. Pagi Bunda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah anak-anak, sebelum masuk kelas di sini Bunda mempunyai permainan. Permainan apa Bunda? Nah permainannya yaitu melompat melewati genangan air.
setelah berdoa, Bunda mau cek kehadiran kalian dahulu. Oke, Bunda. Kira-kira ada yang masuk? Tidak masuk gak? Tidak ada, Bunda. Kalau si Putri masuk, panggil Putri. Putri. Kalau si Lulu masuk, panggil Lulu. Lulu. Kalau si Alia masuk, mari kita lakukan. Kalau si Alia masuk, panggil Alia. Alia. Semuanya masuk semua ya. Ya, Bunda. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang tahu gak hari ini kita akan belajar apa? Tidak tahu, Bunda. Nggak tahu. Nah, jadi Saya tahu, Bunda. apa? Ayo Putri. Hujan. Tadi kan sudah main air. Iya, benar Putri. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hujan. Dan anak-anak, sekarang Bunda mempunyai video yaitu tentang hujan. Saja mengenal segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Teman-teman, pernahkah kalian melihat hujan? Pernah bermain hujan? Atau kalian pernah kehujanan? Tentu pernah, bukan teman-teman? Tapi apakah teman-teman tahu bagaimana bisa terjadi hujan? Lalu hujan turun dari mana ya? Untuk mengetahuinya, ayo kita lihat video berikut ini. Hujan berasal dari air laut, air danau, air sungai, dan juga sumber-sumber air lainnya. Semua sumber air yang ada di bumi disinari oleh matahari secara terus-menerus. Karena semua sumber air yang ada di bumi disinari terus oleh sinar matahari, air pun menjadi menguap sehingga membentuk awan. Karena dibantu oleh angin, awan-awan pun berkumpul menjadi satu. Dengan bantuan angin, awan-awan yang terbentuk berkumpul semakin banyak, dan semakin banyak. Karena saking banyaknya uap air yang terkumpul, awan-awan yang terbentuk tadi berubah menjadi hitam. Uap air yang ada di awan semakin banyak, dan semakin banyak. Awan tuh tidak kuat untuk menampungnya, sehingga turunlah titik-titik air yang disebut dengan hujan. Nah, itulah teman-teman proses terjadinya hujan. Jadi, hujan turun dari awan. Nah, anak-anak, tadi itu tentang video apa ya? Hujan. Ya, jadi itu tentang prosesnya hujan. Nah, hujan itu datangnya dari mana ya? Di atas, Bunda, awan. Ya, betul, benar. Nah, anak-anak, di sini Bunda mempunyai miniatur tentang prosesnya hujan. Kita lihat bersama dulu ya. Wah, bagus sekali, Bunda. Apa ya? Iya. Sungai, ya sungai.
itu ada menghias payung. Nah, nanti anak-anak bisa menghias payung dengan menggunakan cat air atau dengan kain perca. Nanti kasih lem begini ya. Oh, ya, lem atau kertas potongan origami. Oke, Bunda. Nah, dan di kegiatan terakhir ada menghitung air hujan. Nah, di sini anak-anak bisa menghitung. Ini jumlahnya 1. Anak-anak bisa menggunakan buku boton atau menggunakan kerang atau menggunakan mani. Oke, Bunda. Nanti hitung airnya, Bunda. Ya, itu 1, ini ada 2. Itu ya. Bunda. Nah, anak sebelum bermain, Bunda mau es breaking dahulu. Segini apa, Bunda? Es breakingnya tentang tepuk hujan. Oke. Bunda dengerin dulu ya. Oke, Bunda. Tepuk hujan, air laut menguap, membentuk awan. Awannya keberatan, jadilah hujan. Hujan. Bisa, bisa. Kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk hujan, air laut
Wow. Nah, jadi di sebuah desa terjadilah kemarau panjang, membuat sawah kering dan tanaman layu. Semua hewan dan warga bersedih karena tidak terjadi hujan. Di tepi kolam yang hampir kering tinggallah seekor katak kecil bernama Kiko. Ia ingin menolong desanya. Kiko teringat cerita neneknya bahwa nyanyian katak bisa memanggil hujan. Kiko pun berdiri di batu tertinggi dan mulai menyanyikan lagu dari hatinya. Ribbit, ribbit, hujan, turunlah, bawa air bumi, bawa hidup untuk semua. Kata si katak. Langit pun mendengar nyanyian Kiko. Awan hitam berkumpul dan hujan turun deras. Desa menjadi sejuk kembali. Semua berterima kasih kepada Kiko, si katak pemanggil hujan, yang dengan penyanyiannya membawa kehidupan bagi semua. Nah, jadi anak-anak, pesan moral dari cerita ini, kita harus berbuat baik dan juga saling Membantu. Nah, bagus gak ceritanya tadi, Bunda? Bagus, Bunda. Nah, sekarang siapa yang mau pulang? Saya. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan satu tertib senyum manis lalu berdoa. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Nah, anak-anak, kalau pulang hati-hati ya di jalan. Oke, Bunda. Dan jangan lupa kalau sampai rumah salim pada orang tua. Nah, sekian pembelajaran